Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya sudah tidak asing lagi, Joko Budi Handono, dengan channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan menjelaskan sistem kontrol heater pada aplikasi injection molding. Kontrol heater yang menggunakan hardware. Jadi kontrolnya, parameternya menggunakan hardware. Jadi kalau apabila pada video saya sebelumnya untuk sistem kontrol heater sudah saya jelaskan, sistem kontrol heater pada aplikasi injection molding itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan temperatur kontrol hardware, yang kedua temperatur kontrolnya menggunakan software. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau mengenalkan peralatan-peralatan device yang digunakan pada sistem kontrol heater yang menggunakan hardware, yaitu menggunakan temperatur kontrol seperti yang tertera pada video kali ini. Ini adalah salah satu jenis temperatur kontrol. Ini terpasang ada 10 buah temperatur kontrol pada aplikasi injection molding. Oke, akan saya perkenalkan satu persatu peralatan atau device yang digunakan untuk sistem kontrol hardware pada aplikasi injection molding. Oke, untuk peralatan yang pertama yaitu adalah breaker atau NFB, no fuse breaker. Jadi breaker ini sebagai proteksi pertama sekaligus mensuplai tegangan 380 RST yang digunakan pada rangkaian utama untuk kontrol heater. Jadi di sini untuk besar kecilnya NFB atau no fuse breakernya ini disesuaikan dengan daya yang digunakan atau daya yang dipasang pada heater, atau berapa besarnya daya heater yang akan dipasang, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kontaktor magnet. Nah, kontaktor magnet ini sebagai penghubung tegangan secara otomatis. Jadi memutuskan dan menyambung tegangan, memutuskan atau menyambungkan tegangan dari breaker, dari NFB ke heater tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fuse. Nah, ini jadi untuk rangkaian ini menggunakan double proteksi. Jadi pengamannya ada dua. Yang pertama adalah breaker NFB, no fuse breaker. Yang kedua ditambahi di seri lagi dengan fuse. Nah, untuk fuse-nya ini menggunakan fuse Legrand. Fuse Legrand ini untuk ampernya 16 ampere. Ya tentunya besar kecilnya fuse tergantung pada berapa besar kecilnya daya pada heater. Jadi fuse ini sebagai double proteksi. Selain breaker juga dipasang fuse sebagai pengaman. Selanjutnya yang keempat adalah temperatur kontrol. Nah, ini hardware daripada temperatur kontrol. Nah, ini rangkaian utamanya. Jadi rangkaian utama dari temperatur kontrol ini sebagai pengganti parameter temperatur pada sistem software. Jadi kalau sistem hardware ya kita men-settingnya itu menggunakan temperatur kontrol tersebut. Ya, ini ada keypadnya untuk men-setting. Yang di bawah ini adalah setting value, yang di atas inilah aktual value-nya. Kita bisa melakukan setting sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini 150 akan kita turunkan menjadi 140, ya kita turunkan 140.
Apabila ini panasnya tercapai, maka sistem kontrol ini akan berhenti. Jadi sampai dengan panas atau temperatur yang dikehendaki oleh operator tercapai. Kemudian peralatan yang terakhir, device yang terakhir adalah heater. Ya tentunya sesuai dengan tujuan rangkaian kontrol ini adalah untuk mematikan dan menghidupkan heater. Nah, jadi di sini heater ini terpasang pada injektor. Ketika heater ini mendapatkan tegangan, maka heater ini akan bekerja memanasi barel injektor. Nah, itulah rekan-rekan sekalian peralatan yang digunakan atau device yang digunakan untuk sistem kontrol heater yang menggunakan hardware, menggunakan temperatur kontrol. Jadi yang pertama adalah breaker, Navius breaker. Yang kedua adalah kontaktor magnet atau magnetic kontaktor. Yang ketiga adalah fuse. Kemudian temperatur kontrol. Dan yang terakhir adalah heater. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah tadi untuk device-device-nya, peralatan-peralatannya. Kemudian untuk gambar wiringnya, baik itu rangkaian utamanya atau rangkaian kontrolnya, akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu mendukung channel kami Ahsan Engineer 354 dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum. Kemudian like video kami dan silakan share di media sosial rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.